Kita lanjut pembahasan yang kedua, B. Pengenalan hukum dalam Islam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihimi. Hukum dalam Islamnya dia terbagi 5 fardu sunnah, haramnya makruh serta mubahnya fardu wajib. Artinya kerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa ancamannya neraka. Fardu terbagi 2, ain dan kifayahnya fardu ain, artinya wajib masing-masingnya. Contoh sholat fardunya serta bayar zakatnya, Ramadan berpuasa, haji bagi yang kuasa. Arti fardu kifayah masing-masing jamaah, satu orang amalkan yang lain dimaafkan. Misalnya pengurusan orang yang kematian, juga membalas salam serta hafal Al-Quran. Sunat dapat pahala bila dikerjakannya, tidak mendapat dosa jika ditinggalkannya. Contoh membaca Quran serta mengucap salam, Bismillah diucapkan di awal pekerjaan. Haram artinya dosa jika dikerjakannya, namun dapat pahala kalau ditinggalkannya. Contoh judi dan zina, mencuri dan durhaka, membunuh dan berdusta akan masuk neraka. Makruh dibenci Allah meski tidaklah salah, tinggalkan karena Allah pahalakan tercurah. Contohnya berbicara waktu buang hajatnya, serta minum berdiri dan makan tangan kiri. Mubah itu artinya pekerjaan biasa, pahala juga dosa tidak ada baginya. Makan minum contohnya tidur dan bermainnya, selama tidak ada haram menyertainya. Mubah bisa berubah jika niat ibadah, misal makan untuk nambah kekuatan ibadah. Tidur niat, hindarkan perbuatan yang haram karena Allah sandarkan, niat hati luruskan. Pembahasan yang ketiga, syair iskan pengenalan rukun Islam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. 5 rukun Islamnya wajib diamalkannya, ucapkan syahadatnya rukun paling utama. Sholat 5 waktunya, zakat bagi si kaya, Ramadan berpuasa di sebulan lamanya, haji ke Baitullahnya jika mampu ke sana, umrah begitu juga wajib sekali saja. Adapun penjelasan syahadat pengakuan, akui Allah Tuhan dan jangan sekutukan. Allah Tuhan yang esa, tempat bergantung semua, tak pernah beranaknya dan tak dilahirkannya. Tiada ada serupa dengan Allah Ta'ala, cukup alam semesta bukti adanya dia. Kedua, akuilah Muhammad Rasulullah, dia kenalkan Allah lewat Quran dan Sunnah. Nabi sosok manusia, jujur dan terpercaya, cerdas menyampaikannya, mudah diikutinya. Adapun pembahasan sholat yang difardukan, bersuci dahulukan karena syarat sembahyang. Pembahasan selanjutnya bab 2 Taharah. Kita mengenal pembahasan air dalam kitab Iskan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Alat suci utama air yang terabdalnya, dia terbagi 3 dalam hukum fikihnya. Jenis air pertama, suci jenis airnya, juga mensucikannya bagi benda lainnya. Air mutlak namanya, dengan kesimpulannya turun dari langitnya serta terbit buminya. Jenis air kedua, memang suci airnya, tapi tidak baginya mensucikan lainnya. Ada 3 bentuknya. Bentuk air pertama yang tercampur dengannya benda suci lainnya hingga berubah warna, bau dan juga rasa. Contoh air gulanya, kopi dan air bunga. Bentuk air kedua tidak mensucikannya, mustakmalah namanya, air bekas wudunya, juga bekas mandinya, meski tak berubahnya, cukup diandaikannya dalam perubahannya. Bentuk air ketiga yang tak mensucikannya, tiap air terbitnya dari pepohonannya. Jenis air ketiga mutanajis namanya, air yang sedikitnya dijatuhi najisnya, atau air banyaknya juga kena najisnya yang dapat merubahnya warna, bau dan rasa. Jumlah air banyaknya 217-nya, ukuran literannya aman untuk bersucinya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan najis. Maulaya sholli wa sallim
lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Najis terbagi tiga, najis berat pertama, pertengahan kedua, najis ringan ketiga. Mughalazah namanya untuk najis beratnya, dan mutawasitahnya najis pertengahannya. Najis yang ringannya mukhaffafah namanya, bersihkan semuanya lewat bertoharahnya. Adapun pengertian najis berat kotoran dari anjing babinya serta keturunannya, cara mensucikannya, buang benda najisnya, lalu 7 kalikan air yang dibasuhkan, dan di salah satunya mesti campur tanahnya. Jangan sampai terlupa ketika membasuhnya. Dan najis pertengahan tiap-tiap kotoran, kencing, darah, dan tahi, selain anjing babi juga susu binatang yang tak boleh dimakan, nanah dan bangkai hewan kecuali belalang, dan juga bangkai ikan dan bangkai anak Adam tidak termasuk dalam najis yang pertengahan. Dan cara mensucikan najis yang pertengahan, benda najis singkirkan baru dengan basuhan. Syaratnya hilang warna, bau, dan juga rasa. Itu syarat utama untuk hilangkan najisnya. Najis ringan berarti kencing bayi lelaki yang hanya minum ASI 2 tahun batasi. Bersihkan najis ringan cukup dengan percikan air di permukaan yang kena najis ringan. Najis tak kelihatan, hukmiyah dinamakan, semua sifatnya hilang, juga cukup percikan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi.